Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk ayah bunda di rumah. Perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nurul Anissa, salah satu perawat di Puskesmas Samata, yaitu puskesmas yang berada di Kabupaten Goa. Pada video kali ini, kami akan menyajikan beberapa tata cara merawat balita sakit di rumah untuk memudahkan ayah bunda merawat balita di rumah. Langsung saja kita masuk ke pembelajarannya. Saat balita sakit, apakah harus langsung dibawa berobat ke fasilitas kesehatan? Jawabannya sesuai kondisi balita. Ada beberapa kondisi di mana balita sebaiknya ditangani di rumah saja, dan ada pula yang harus segera dibawa ke puskesmas, klinik, atau rumah sakit. Untuk lebih memahami cara penanganan atau pencegahan balita sakit, ayah bunda silahkan menonton video ini sampai selesai. Jangan skip ya. Saat balita demam. Demam merupakan respon fisiologis yang ditandai dengan peningkatan suhu tubuh di atas nilai batas normal. Biasanya, suhu tubuh di atas 37,2 derajat Celcius menandakan balita sedang demam. Hal yang sebaiknya orang tua lakukan saat balita demam. Yang pertama yaitu istirahat baring. Tidur atau beristirahat bisa menjadi cara terampuh untuk sehat ketika balita sedang sakit. Ketika tidur, tubuh balita akan mengaktifkan pasukan sel darah putih sebagai sistem imun untuk melawan penyakit. Cara kedua yaitu kompres hangat. Penggunaan kompres air hangat di dahi, lipatan ketiak, dan lipatan selangkangan selama 10-15 menit akan membantu menurunkan panas dengan cara panas keluar lewat pori-pori kulit melalui proses penghilapan. Cara yang ketiga yaitu dengan perbanyak minum air putih. Jika balita mengalami demam dan banyak berkeringat, balita Anda mungkin akan mengalami kehilangan cairan yang tidak normal, terutama jika kondisi balita Anda disertai dengan muntah atau diare. Salah satu alasan utama minum banyak air putih penting dilakukan saat demam adalah untuk menjaga hidrasi yang tepat. Beberapa tanda yang terjadi saat balita demam dan harus dibawa berobat ke fasilitas kesehatan adalah yaitu saat balita nampak lemas dan tidak ada selera makan sama sekali. Selanjutnya, jika balita buang air kecil semakin jarang dan sedikit. Selanjutnya, perhatikan pernapasan balita. Jika pernapasan lebih dari 40 kali per menit untuk usia di atas 1 tahun dan lebih dari 50 kali per menit untuk usia 2-12 bulan, itu menandakan pernapasan balita Anda sedang abnormal. Selanjutnya itu ada ruam atau bintik merah di lengan atau badan, dan juga ada mimisan atau pengeluaran darah dari hidung. Itu salah satu tanda demam berdarah. Selanjutnya disertai batuk flu lebih dari 2 hari. Saat balita kejang. Kejang demam umumnya terjadi pada balita saat sedang demam tinggi. Biasanya kejang hanya terjadi 1-2 menit sekali dalam satu kali periode sakit, dan biasanya setelah kejang akan kembali seperti kesadaran yang semula. Namun, apabila kejangnya lama atau berulang, maka itu adalah suatu kondisi di mana balita perlu segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Beberapa penanganan pertama yang ayah bunda dapat lakukan saat balita kejang. Pertama, tetap tenang dan tidak panik. Selanjutnya, kendorkan pakaian yang ketat terutama sekitar leher. Bila tidak sadar, posisikan balita terlentang dengan kepala miring. Selanjutnya, bersihkan muntahan atau lendir di mulut dan hidung balita apabila ada muntah atau lendir yang keluar. Selanjutnya, jangan pernah mencoba memegang atau menahan gerakan balita karena dapat mencederai balita.
Jangan memasukkan apapun seperti sendok ke dalam mulutnya. Selanjutnya yaitu perhatikan serta catat lama dan bentuk kejang. Jika kejang berlangsung selama lebih dari 5 menit, sebaiknya membawa balita ke fasilitas kesehatan sehingga mendapatkan penanganan yang tepat. Saat balita diare, hampir semua orang mungkin pernah menderita diare. WHO mendefinisikan bahwa diare adalah suatu kondisi di mana seseorang buang air besar dengan konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat berupa air saja dan frekuensinya lebih sering dari biasanya 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Berikut tindakan yang bisa dilakukan di rumah jika balita mengalami diare. Pertama, memberikan ASI lebih sering dan lebih lama dari biasanya. Yang kedua, pemberian oralis untuk mencegah dehidrasi sampai diare berhenti. Yang ketiga yaitu memberikan obat zinc, diberikan sekali sehari selama 10 hari berturut-turut meskipun diare sudah berhenti. Zinc dapat mengurangi parahnya diare, mengurangi durasi dan mencegah berulangnya diare. Yang keempat yaitu memberikan sayur, kuah, sup, dan air mineral. Yang kelima, saat diare semakin parah, maka yang harus dilakukan adalah membawa balita ke sarana kesehatan. Saat balita batuk, sebagian batuk pada balita disebabkan oleh virus. Infeksi yang disebabkan virus dapat berlangsung hingga 2 minggu. Sepanjang waktu tidur balita tidak terganggu, tidak diperlukan obat untuk mengatasi batuk. Bagi balita, tidak direkomendasikan untuk mengonsumsi obat batuk yang dijual bebas tanpa konsultasi dokter. Saat balita batuk, orang tua dapat membantu balita merasa lebih nyaman, yaitu dengan cara pertama, menjaga tubuh balita mendapat cukup cairan. Berikan minum air hangat pada balita. Yang kedua, memberikan pelega tenggorokan dan pereda batuk, yaitu pemberian kecap manis atau madu 1 sendok yang dicampur dengan air jeruk nipis 1 tetes. Madu tidak dianjurkan untuk anak kurang dari 1 tahun. Terakhir yaitu jika batuk terjadi terus-menerus, manfaatkan uap air panas. Cobalah duduk bersama balita Anda sambil balita menghirup uap dari semangkuk air panas selama sekitar 20 menit. Infeksi paru-paru pada balita. Infeksi paru-paru pada balita yang umum terjadi ada 3 penyakit, yaitu flu, pneumonia, dan bronkiolitis. Beberapa pertolongan dan cara untuk mengatasi infeksi paru-paru pada balita di rumah ataupun obat resep dari dokter yaitu pertama, ajak balita minum lebih banyak air putih, istirahat, dan mengonsumsi obat pereda panas jika infeksi paru-paru disebabkan oleh virus. Yang kedua, jika infeksi paru-paru pada balita disebabkan oleh bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik untuk melawan infeksi. Yang ketiga, perawatan di rumah sakit yang lebih intensif. Beberapa cara mencegah infeksi paru-paru pada balita yaitu pertama, membiasakan balita untuk mencuci tangan dengan sabun. Selanjutnya, menghindarkan balita dari paparan asap rokok dan obat nyamuk. Yang ketiga, vaksin untuk membangun imunitas terhadap infeksi paru-paru pada anak usia 3 tahun ke bawah serta vaksin HIV. Selanjutnya, ASI eksklusif minimal 6 bulan untuk membangun sistem imun yang kuat pada kecil. Itulah tadi beberapa edukasi tentang cara pencegahan dan penanganan balita sakit. Semoga memberi manfaat kepada ayah bunda dalam merawat balita yang sedang sakit di rumah. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, serta jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi agar ayah bunda mendapatkan notifikasi saat video terbaru sudah ada. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.